Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Guru penggerak. Dalam hal ini beliau akan menyampaikan atau mensosialisasikan budaya positif pada masyarakat. Dan kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakasek Kurikulum SMP Negeri 12 Parepare. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru selaku pendidik dan juga tenaga pendidik di UPTD SMP Negeri 12 Parepare. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tentunya pada hari ini kami ingin mensosialisasikan terkait dengan budaya positif pada proses pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Perlu kami sampaikan bahwa budaya positif akan nilai-nilai universal kebajikan apa yang perlu diterapkan di sekolah maupun di kelas. Untuk yang saya angkat nilai budaya positif di sini adalah skala keyakinan kelas. Namun sebelum saya bahas, sedikit saya mengutip apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita selaku pendidik itu serupa sebagai ukir di mana memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukirannya, kemudian cara mengukirnya. Maka pada posisi kita selaku guru bagaimana memiliki pengetahuan mendalam tentang seni untuk mengetahui perbedaan dan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, inilah yang menantang barangkali lewat untuk melakukan penerapan budaya positif di kelas. Jadi ini semacam keyakinan kelas yang kami terapkan dengan membuat aturan-aturan kesepakatan bersama. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya lewati saja. Ini merupakan poin-poin tantangan buat kita dalam proses pengelolaan kelas sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita. Ada 6 poin yang menjadi catatan bagi penerapan budaya positif di sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa budaya positif yang terkait menumbuhkan nilai-nilai positif di kelas melalui keyakinan kelas itu sendiri. Nah, jadi latar belakang kami membuat keyakinan kelas atau nilai-nilai maupun kebiasaan di sekolah itu bagaimana berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sesuai pribadi yang kritis, ya, orientasinya pada profil pelajar Pancasila. Ini yang sebenarnya melatar belakangi. Kemudian penerapan budaya positif di sini Bapak Ibu berdasarkan teori kontrol. Teori kontrol itu adalah bagaimana perilaku manusia kita pahami bahwa pasti memiliki tujuan, kemudian perilaku murid pun melakukan kesalahan. Kenapa? Karena memiliki kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar inilah yang perlu kita pahami oleh siswa. Jadi terkadang
siswa itu melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena memang kebutuhan dasar inilah yang perlu kita pahami. Ada beberapa kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan manusia ataukah kebutuhan murid, di mana itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kesenangan. Makanya kalau anak-anak terkadang melakukan pelanggaran langsung pergi keluar tanpa izin, itu menuntut adalah kebutuhan dasarnya. Nah, ini bentuk-bentuk yang harus dipahami. Kemudian di sini kami membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Buat kesepakatan yang dilakukan oleh guru, jadi memberikan kebebasan penuh kepada murid kita untuk membuat aturan apa yang perlu disepakati di dalam kelas. Jika diberikan kebebasan memberikan aturan apa yang dilakukan di kelas pada saat proses pembelajaran, pembukaan pembelajaran sampai berakhir pembelajaran, inilah yang menjadi keyakinan bersama di dalam kelas. Jadi keterpenuhan untuk mematuhi aturan itu tetap dilakukan oleh peserta didik atau murid kita. Kenapa? Karena dia dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya kita harus melakukan tugas sesuai tepat waktu. Nah, ketika ide dan gagasan itu dilakukan, maka tentu menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan keterlibatan kepada peserta didik. Nah, ini tantangan kita bersama bahwa harus kita memetakan gaya belajar peserta didik kita. Apakah dia auditory, apakah dia visual, maupun kinestetik. Ini yang menjadi tantangan harus dipahami bersama. Jadi olehnya itu pembelajaran yang berpihak pada murid yang berkembang pada saat ini menjadi kurikulum Merdeka Mengajar. Sekarang dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu saya lanjut, perlu ada partisipasi dan pendapat murid. Inilah yang dimunculkan sehingga keyakinan kelas yang dibentuk dapat diterapkan oleh murid yang menjadi keyakinan. Kemudian dengan keyakinan kelas tersebut, kelas yang telah dibuat bersama-sama diharapkan murid tidak lagi terpaksa dan terancam dalam melakukan kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Murid akan merasa senang dan sukarela berbuat baik sesuai keyakinan kelas mereka, karena ini keluar dari apa yang menjadi ide mereka semua. Nah, kemudian makanya di sini keyakinan kelas dibuat adalah untuk menumbuhkan budaya positif pada murid. Dengan keyakinan kelas menumbuhkan komunikasi efektif, kemudian melibatkan murid dalam menentukan kelas yang mereka impikan. Jadi ada rasa tanggung jawab dan menghargai keputusan yang dibuat karena bersama-sama melahirkan kesepakatan bersama. Kemudian Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas dilakukan? Apa yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan? Salah satunya di sini adalah murid menjalankan kesepakatan kelas dengan penuh tanggung jawab, itu akan dampak pada kepribadian, kemudian tata krama maupun kepedulian yang mereka hadapi di dalam lingkungan kelas, juga secara umum pada lingkungan sekolah. Selanjutnya tolak ukur keberhasilan adalah lingkungan kelas yang bersih, bisa saja rapi, nyaman. Nah, itu bila melahirkan nanti keyakinan kelas yang dimunculkan dari kesepakatan bersama. Kemudian terciptanya komunikasi yang baik antara murid, guru, kepala sekolah, dan keluarga sekolah. Nah, jadi saya kira inilah beberapa yang menjadi tolak ukur kenapa budaya positif diterapkan melalui keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin bahwa semuanya sudah kita lakukan.
ya, bahkan sudah kita jabarkan di dalam kelas maupun di sekolah. Namun di sini penekanan untuk keyakinan kelas berupa kesepakatan bersama, mana bisa kita libatkan peserta didik sebelum ya proses pembelajaran dilakukan di kelas. Jadi semua kelas barangkali Pak Wakil Kepala Sekolah kurikulum itu menjadi bagian terpenting untuk melahirkan kesepakatan kelas. Apa yang disepakati di dalam kelas? Oh, saya tidak mau terlambat masuk kelas. Saya harus berdoa merapikan kelas dan kebersihan kelas. Itu kan bisa melahirkan kesepakatan yang muncul dari ide peserta didik. Jadi keyakinan kelas inilah akan dijadikan tata tertib di kelas. Maka tentu hal ini akan diterapkan. Tidak ada unsur paksaan. Kenapa? Karena dia sendiri yang melahirkan aturan itu untuk kita bagian di kelas menjadi kesepakatan kelas. Itulah yang dimaksud keyakinan kelas. Ketika melanggar, maka alasan kita selaku wali kelas maupun guru mata pelajaran itu akan mengingatkan apa yang menjadi keyakinan bersama peserta didik kita di kelas selama proses pembelajaran. Itu pun kan bisa dikembangkan. Yang selama ini kita lakukan adalah tata tertib sekolah, sama arahnya, tetapi tata tertib sekolah itu dilahirkan pada lingkungan sekolah, belum melibatkan peserta didik untuk merumuskan bagaimana melahirkan tata tertib itu yang bisa menjadi stimulus untuk dilaksanakan tata tertib itu. Jadi ini sebatas keyakinan kelas. Jadi saya kira seperti itu Bapak Ibu, salah satu budaya positif yang ingin diterapkan yaitu ada kesepakatan kelas yang dilakukan oleh peserta didik kita dengan guru mata pelajaran maupun wali kelas disebut dengan keyakinan kelas. Saya kira ini barangkali penyampaian saya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan Bapak Ibu, terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Habib mengenai sosialisasi budaya positif, semoga kita dapat memahami dan kita bisa menerapkan di sekolah kita dan akan meningkatkan cara belajar siswa kita. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah bagaimana membuat kesepakatan bersama antara anak sekalian dengan Bapak. Tentunya manfaatnya keyakinan kelas ini adalah merupakan kesepakatan kita bersama apa yang dilakukan di dalam kelas sebelum proses pembelajaran dimulai, setelah proses pembelajaran dimulai, atau sementara berlangsung pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita ya. Jadi silakan munculkan gagasan dan ide barunya, apa yang menjadi kesepakatan kita bersama demi kenyamanan kepentingan kita bersama antara anak sekalian dengan Bapak ketika terjadi proses pembelajaran di kelas. Kira-kira sudah dipahami ya? Sudah. Jadi silakan dibuat, dituliskan di kertas, kemudian nanti setelah dituliskan ide dan gagasannya di kelas, apa yang menjadi kesepakatan kelas kita bersama, silakan nanti dituliskan ya di papan tulis ya, boleh dituliskan di papan tulis. Saya kira seperti itu ya.
Oke, silakan ditulis masing-masing di kertasnya. Kesepakatan apa yang perlu secara individu? Oh, saya ingin seperti ini. Nah, silakan dituliskan di masing-masing kertas. Oke, dimulai. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Ya, saya kira ya cukup. Kira-kira apa yang sudah dituliskan? Siapa yang bisa menuliskan di papan tulis apa yang bisa disepakati bersama? Iya, bagus. Oke, silakan. Ada yang bisa menuliskan di atas papan tulis? Oh ya, silakan. Boleh tuliskan. Bergantian ya. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profesi